Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia serta nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Pada malam hari ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenung. Coba untuk kita renungkan sejenak. Sudah berapa kali bulan Ramadan datang lalu pergi meninggalkan kita. Setiap tahun kita menjalani puasa tepatnya pada bulan Ramadan ini, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun pertanyaannya adalah, apa hasil yang benar-benar kita peroleh dari puasa Ramadan tersebut? Apakah Ramadan telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih bertakwa? Ataukah ia hanya berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas yang berarti dalam sikap dan perilaku kita? Jangan-jangan puasa yang selama ini kita laksanakan hanyalah rutinitas tahunan yang dikerjakan berulang-ulang, tetapi belum sungguh-sungguh menghadirkan nilai dan perubahan nyata dalam kehidupan ini. Bahkan bisa jadi yang kita peroleh dari puasa Ramadan ini hanyalah rasa lapar dan dahaga semata, sebagaimana peringatan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang ia peroleh dari puasanya selain lapar dan dahaga. Padahal tujuan utama dari puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, melainkan untuk menumbuhkan ketakwaan. Hal ini ditegaskan oleh Allah secara langsung dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut bukan sekedar ayat perintah puasa Ramadan, akan tetapi juga menjelaskan tujuan atau hikmah di balik puasa tersebut. Dari takwa sendiri, pengertian menurut syariat adalah menjauhi perbuatan maksiat. Puasa menjadi sebab terhindar dari maksiat, karena maksiat itu umumnya terbagi menjadi dua. Pertama, maksiat yang efektif dapat ditinggalkan dengan tafakur atau perenungan, seperti contohnya adalah meminum khamar, judi, mencuri, dan merampas. Meninggalkannya dapat terwujud dengan merenungkan janji pahala bagi yang meninggalkannya, ancaman siksa bagi pelakunya, serta nasihat untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari keadaan orang lain. Untuk jenis yang kedua adalah maksiat yang bersumber dari dorongan-dorongan tabiat, seperti perbuatan yang timbul dari amarah dan syahwat, yang terkadang sangat sulit untuk ditinggalkan hanya dengan perenungan atau tafakur semata. Maka puasa sebagai sarana untuk menghindarinya, karena puasa menyeimbangkan kekuatan tabiat yang menjadi pendorong terjadinya maksiat-maksiat tersebut. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa nilai bulan puasa ini sejatinya terletak pada sejauh mana puasa tersebut mampu melahirkan ketakwaan dan membentuk perubahan akhlak, sehingga mengantarkan seorang muslim menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih dekat kepada Allah. Tujuan mulia ini tidak akan terwujud apabila puasa hanya dikerjakan sebatas sah menurut fikih semata. Lebih dari itu, perlu puasa itu untuk dihayati dan diamalkan secara menyeluruh dengan menjaga lahir dan batin. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali memberikan 6 tuntutan penting agar puasa benar-benar bernilai dan membekas. Untuk tuntutan yang pertama, yakni adalah menundukkan pandangan dan menahan diri dari memandang segala sesuatu yang tercela dan dibenci, serta dari segala hal yang dapat menyibukkan hati dan melalaikannya dari mengingat Allah Ta'ala. Untuk tuntutan yang kedua adalah menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, dusta,
riba, adu domba, ucapan keji, perucapan kasar, pertengkaran, dan juga perdebatan. Untuk tuntutan yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari mendengarkan segala hal yang dibenci. Karena setiap sesuatu yang diharapkan untuk diucapkan, haram pula untuk didengarkan. Yang keempat adalah menahan seluruh anggota tubuh seperti tangan dan kaki dari perbuatan dosa dan hal-hal yang dibenci, serta menjaga perut dari perkara syubhat ketika berbuka puasa. Tidak ada artinya puasa menahan diri dari makanan halal lalu berbuka dengan yang haram. Perumpamaan orang yang seperti ini adalah orang yang membangun istana tetapi meruntuhkan sebuah kota. Untuk yang kelima, tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan halal saat berbuka hingga perut menjadi penuh. Bagaimana mungkin tujuan puasa, yaitu menundukkan musuh Allah dan mematahkan syahwat dapat terwujud, jika seseorang yang berpuasa justru menggantikan seluruh kekurangan makannya di siang hari saat berbuka, bahkan menambahkannya dengan beragam jenis hidangan. Padahal tujuan puasa adalah mengosongkan perut dan melemahkan hawa nafsu agar jiwa menjadi kuat dalam ketakwaan. Untuk tuntutan yang terakhir adalah setelah berbuka, hendaknya hati berada dalam keadaan gelisah, harap-harap cemas karena ia tidak mengetahui apakah puasanya diterima sehingga ia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, atau justru puasanya ditolak sehingga ia termasuk orang-orang yang diberkahi. Sikap seperti ini seharusnya menyertai setiap ibadah yang ia laksanakan. Dengan demikian, apabila puasa dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta disempurnakan dengan adab-adabnya, maka tujuan puasa yang hakiki, yaitu melahirkan ketakwaan, akan benar-benar terwujud. Puasa menjadi sarana transformasi diri yang melatih manusia untuk mengendalikan nafsu terhadap perkara yang halal agar lebih mampu menahan diri dari perkara yang haram. Dari sinilah tumbuh kemampuan mengontrol diri dan bersikap lurus meskipun tanpa pengawasan manusia, lebih menjaga lisan dan emosi, serta hidup sederhana dalam konsumsi tanpa berlebih-lebihan. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.